Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam bersama Ustadz Benat Abdul Jabar. Assalamualaikum Ustadz Benat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap. Ustadz Benat, kita membahas terkait dengan evaluasi pelaksanaan ibadah haji, dan alhamdulillah kemarin juga saudara-saudara kita di sana sudah melaksanakan puncak haji, dan insya Allah bisa kembali ke Indonesia dan menjadi haji yang mabrur. Tentu ada evaluasi tersendiri Ustadz untuk jamaah, dan melihat di berbagai video juga nggak dapat bis, makan terlambat dan sebagainya. Ustadz Benat, silakan. Ya, ini pemirsa pendengar Dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi salah satu hal yang memang sangat disayangkan ya, bagi khususnya untuk pemerintahan kita, terutama penyelenggara haji yang dalam hal ini adalah Departemen Agama. Ini menjadikan sesuatu ya istilahnya kekisruhan ya, sedikit yang menimbulkan dampak dan efek ya bagi jemaah haji yang melaksanakan haji pada tahun ini. Karena memang dari awal saja ini sudah menjadi salah satu hal yang memang dikhawatirkan terhadap pelaksanaan ibadah haji pada tahun 1446 Hijriah ini atau 2025. Dan ini disebabkan berbagai hal yang kita saksikan di video-video viral ya, bagaimana kondisi jemaah haji yang berangkat pada tahun ini itu sudah mengundang ya sesuatu yang sangat memprihatinkan ya, dan ini setidaknya harus dibenahi, dievaluasi agar haji tahun yang akan datang pelaksanaannya bisa lebih baik lagi. Ala kulihat dari sebuah itu, apa yang menyebabkan kemudian kekisruhan yang terjadi, yang pertama memang disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar negara, itu Indonesia dan Arab Saudi, tentang pelaksanaan haji. Dan ini menjadi salah satu kelemahan. Dan ini diakui oleh Arab Saudi sendiri bahwa komunikasi yang dilakukan di antara dua negara ini sangatlah kurang. Ya, sehingga menimbulkan ketidakjelasan, menimbulkan kesempurnaan dalam melaksanakan ibadah haji. Termasuk apa yang kemudian diungkapkan oleh pemerintah Arab Saudi ini sebagai sohibul baitnya, mengatakan bahwa memang komunikasi yang dilakukan oleh Indonesia dengan pemerintah Saudi Arabia ini sangatlah kurang, sehingga menyebabkan informasi-informasi yang seharusnya didapat, informasi-informasi yang kemudian harus disampaikan kepada para jamaah haji Indonesia yang merupakan jemaah haji yang terbesar ya di dunia ini dari berbagai negara yang ada. Dan ini yang kemudian menyebabkan kekisruhan, di mana kita lihat salah satu bahwa Indonesia sendiri ketika ditanya oleh Arab Saudi tentang berapa banyak jumlah jamaah yang berangkat dari Indonesia, sementara pemerintah Indonesia tidak bisa memberikan kepastian jumlahnya itu berapa banyak mereka itu kemudian mendaftar dan berangkat ke Arab Saudi. Padahal kuota yang disediakan itu adalah 220.000 jamaah. Akan tetapi dari segi siapa yang kemudian berapa banyak mereka yang berangkat aja, ini sangat ditunggu-tunggu oleh pemerintah Saudi Arabia. Tetapi Indonesia sendiri sebagai penyelenggara penyelenggara haji di Indonesia ini tidak memberikan kepastian yang pasti tentang jumlah realnya berapa mereka orang-orang yang kemudian berangkat melaksanakan haji. Ini dari segi administrasi pendataan itu juga ya sangat-sangat disayangkan gitu kan. Ya, sehingga apakah kemudian yang berangkat ini
pasti memenuhi kuota yang disediakan 220 atau memang berkurang. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu hal yang ditekankan. Makanya kemudian karena komunikasi kurang lancar, sehingga akhirnya pemerintah Arab Saudi pun menutup tidak memperlakukan lagi mengeluarkan visa haji furoda, dan ini juga sangat sebenarnya merugikan para penyelenggara haji, terutama mereka yang dalam transportasi bimbingan haji, sehingga mereka mengalami kerugian yang mengakibatkan berapa besar bagi mereka itu, sehingga haji yang kemudian sudah bayar mahal tapi tidak kemudian mendapatkan pelayanan yang terbaik. Itu yang pertama. Komunikasi yang kurang lancar, sehingga untuk jumlah jemaah haji yang dipastikan berangkat saja itu masih meragukan berapa jumlahnya. Ini belum pemerintah belum tahu sendiri Ini menjadi satu hal yang memang harus dievaluasi ke depannya lebih baik lagi. Yang kedua permasalahan ketika pelaksanaan haji, terutama mereka yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah dan melaksanakan bagaimana mabit di Mina dan sebagainya. Ini yang menjadi juga satu kendala. Hampir ribuan jamaah haji yang tidak bisa berangkat ke Musdalifah. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena memang transportasi yang kemudian disediakan, transportasi kemudian ini sangat tidak memadai, sehingga ada keterlambatan haji sampai menunggu 4 jam, 6 jam baru mereka diberangkatkan, sehingga akhirnya tidak sampai ke sana dikarenakan memang kondisi jalan macet total. Nah, ini juga menjadi perhatian buat pemerintah Arab Saudi sendiri. Karena apa? Karena pemerintah Arab Saudi sekarang ini memberikan pelayanan haji itu kepada 7 syarikat. 7 syarikat yang diberikan wewenang untuk melaksanakan program haji. Sehingga ini menjadi satu hal yang sangat sulit. Ada orang yang kemudian jamaah haji Indonesia antara suami istri akhirnya beda kloter, suami istri kemudian beda hotel, suami istri kemudian akhirnya di sana mereka nggak ketemu, dan ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa sehingga menyulitkan jamaah haji pusat Indonesia karena diperlakukannya dipegang oleh 7 syarikat, 7 perusahaan yang kemudian dipercaya oleh Arab Saudi untuk menangani itu, sehingga masing-masing syarikat kan punya pola sendiri. Sehingga ketika mereka melaksanakan itu sesuai dengan apa yang mereka atur gitu kan. Sehingga transportasi yang kadang-kadang dipesan 14 datang cuma 10. Nah, sehingga menyulitkan jemaah yang sudah akhirnya menunggu lama. Sehingga akhirnya apa? Jemaah haji yang akan melaksanakan wukuf di Arafah, bermabit di Mina dan sebagainya, ini tidak terlaksana. Sehingga akhirnya pun mereka terlambat. Sehingga banyak jemaah haji itu yang sangat-sangat khawatir apakah hajinya ini menjadi haji yang sah atau tidak. Karena ada rukun-rukun yang utama, yang puncak haji itu kan adalah wukuf di Arafah. Sehingga akhirnya mereka tidak melaksanakan itu, hanya sekedar cuma lewat karena mungkin alasan-alasan yang memang kendala-kendala yang sebenarnya sepele, tapi akhirnya menjadi hajinya ini dikhawatirkan oleh mereka sendiri yang berangkat haji, bahwa apakah mereka sah hajinya karena tidak melaksanakan rukun-rukun yang ada. Belum lagi permasalahan-permasalahan mereka yang tidak dapat tenda, yang tidak dapat tidur, sehingga tidurnya ampan di mana-mana. Akhirnya berebut tenda, masuk ke tenda yang bukan haknya, sehingga akhirnya menjadi kisruh, tidur di jalanan dan sebagainya. Termasuk juga haji-haji ilegal yang kemudian diberangkatkan oleh travel-travel ini, yang akhirnya itu juga menambah kisruh yang sangat luar biasa bagi pelaksanaan haji di Indonesia pada tahun ini. Nah, ini kemudian menjadi salah satu hal yang harus kita juga evaluasi khususnya pemerintah Arab Saudi ini. Kenapa kok banyak jemaah haji yang tidak kebagian tenda, banyak jemaah haji yang kemudian akhirnya berjalan kaki yang begitu jauh dari Musdalifah ke Mina dan sebagainya. Nah, ini kan menjadi satu hal sehingga banyak sekali mereka yang seharusnya tidak boleh debat, tidak boleh marah-marah, tidak boleh melakukan sesuatu yang fasik dan sebagainya.
Akhirnya banyak mereka yang kemudian kita lihat di video-video itu yang dipertontonkan. Ya, sehingga akhirnya mereka merasa khawatir kalau haji mereka ini asa atau tidak ya. Ala kulli hal, apa yang kemudian mereka lakukan ini menjadi satu juga renungan buat pemerintah tahun ke depan. Artinya bahwa banyak kesimpulan yang kemudian dilontarkan bahwa haji tahun ini menjadi haji yang terburuk sepanjang haji di Indonesia. Nah, ini menjadi satu juga pukulannya, cambuk bagi pemerintah untuk membenahi haji yang ke depannya. Sehingga haji ini haruslah diberikan kemudian mereka orang-orang punya kapabilitas, punya kemudian kemampuan untuk melaksanakan haji, bukan karena ditunjuk orang yang kemudian jadi temannya, yang mendukung partainya sebagainya, kemudian ditunjuk dari haji, ditunjuk dari ini dan sebagainya. Ya harusnya tidak begitu, berikan kepada mereka orang-orang yang mampu untuk mengatur, mampu untuk melaksanakan agar haji ini menjadi kan pelayanannya lebih mumpuni. Karena apa? Mereka tamu Allah, ya harus dilayani. Ya, sehingga Masya Allah, tamu Allah banyak yang terlantar, tamu Allah banyak yang kemudian merasa susah, tamu Allah kemudian banyak yang tidak puas terhadap apa-apa yang kemudian dilakukan oleh penyelenggaraannya di Indonesia ini. Sehingga apa yang kemudian menjadi keresahan mereka terhadap apa yang harus dilakukan tidak lagi menjadi satu hal yang Masya Allah. Begitu juga karena catering datang terlambat, kemudian hotel-hotel juga yang seharusnya mereka bisa tempati nggak bisa karena sudah ditempati oleh yang lain. Nah, ini kisruh yang sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan ke depannya kita tidak melihat lagi hal-hal semacam ini. Ya, semoga pelaksanaan manajemen haji ini akan lebih baik yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu mengevaluasi. Ya, sehingga jangan kemudian kita mencari kambing hitam ini kalau begini tidak. Sekarang bagaimana kita bersama-sama ya, terutama khususnya mereka penyelenggara haji, pemerintah dan Departemen Agama untuk mengevaluasi secara totalitas ya, jangan sampai kejadian ini berulang-ulang kembali lagi. Tahun 2024, 2023 kan banyak lagi kekeseruan yang terjadi. Nah, kalau ini lebih parah lagi kendala-kendala yang dihadapi oleh jemaah haji, sehingga mereka yang melaksanakan haji ya itu menjadi khawatir apakah kemudian mereka hajinya menjadi haji yang mabrur atau tidak. Udah bayar mahal-mahal, menunggu bertahun-tahun, tapi ternyata pas pelaksanaan ibadah hajinya tidak sesuai dengan harapan mereka. Ya, mudah-mudahan kita berharap ke depannya pemerintah bisa untuk mengevaluasi kembali dan menempatkan orang-orang yang benar-benar kapabel, orang-orang benar-benar punya kemampuan untuk mengurus haji ini, ya untuk mengurus. Jangan kemudian ditempatkan orang yang tidak punya kapabilitas apa-apa. Ya, akhirnya kan begini jadi kisru dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini Mbak Ulfi, kita perlu juga menyadari bahwa memang ini bukan hanya kesalahan pemerintah Saudi sendiri, tetapi juga kesalahan itu bisa dirasakan oleh pemerintah Indonesia itu sendiri. Ya Ustaz, setelah ini kan juga ada evaluasi, kabarnya akan dibentuk pansus haji, padahal kan di tahun depan juga ada BP Haji yang akan mengelola secara pure setelah lepas dari Kementerian Agama, Ustaz. Iya, memang ya jangan cuma sekedar pembentukan dan sebagainya, tapi bagaimana prioritas siapapun penyelenggaranya, siapapun yang melaksanakan pelaksanaan ibadah haji di negeri ini, ya harus benar-benar komitmen, karena yang akan berangkat ini bukan sembarang tamu, tapi ini merupakan tamu-tamu Allah yang mereka sudah bertahun-tahun untuk berniat melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai nanti pas pelaksanaan jadi kecewa. Walaupun ya itu dibentuk pansus dan sebagainya, ya memang harus dilakukan oleh anggota dewan, di mana ya harus bertanya kepada Kementerian Agama, kenapa ini haji kok semakin tahun ke tahun semakin buruk pelaksanaannya, apa gerangan yang menyebabkan ini terjadi, dan juga apa yang kemudian menjadikan kekeseruan haji ini. Sementara yang harusnya dari segi yang real saja ya, kan sudah harus setiap tahun itu berapa banyak mereka yang kemudian dari haji-haji yang akan diberangkatkan, kan jumlahnya harus tepat, harus tahu, sehingga
kemudian tidak menjadikan sesuatu ini yang akan menjadi kendala lagi. Nah ini saja jemaah haji yang mau berangkat saya nggak tahu kok berapa yang pasti. Ini juga menjadi satu kekecewaan bagi bangsa, bagi negara Arab Saudi yang sebagai tuan rumah di sana. Kenapa ini kok nggak beres gitu kan? Karena untuk menjangkau jumlah jemaah yang begitu banyak, jutaan sendiri, ini sudah diusahakan oleh pemerintah Arab Saudi untuk melayani tamu-tamu Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, sementara di dalam negeri itu sendiri, ini juga merupakan bagian yang ya kadang-kadang yang mungkin di kekhilafan manusianya, petugas-petugas dan sebagainya. Nah, akhirnya nanti yang kemudian direkrut dari petugas-petugasnya itu harus yang profesional, bukan karena kedekatan, bukan karena pertemanan, ya bukan karena yang mereka belum pernah berangkat haji, ya kemudian mereka direkrut dari petugas, ya sehingga akhirnya mereka tidak menjadi orang rombongan haji, bukan jadi petugas. Iya benar. Ya kan? Iya, sebaiknya yang mereka sudah berangkat, kan haji itu seumur hidup cuma sekali cukup gitu kan, nggak berkali-kali Pak. Cukup satu kali seumur hidup. Tapi bagaimana supaya haji yang kita laksanakan seumur hidup sekali itu menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Dan ini kadang-kadang kumpul kesempatan jadi petugas, berangkat gratis dan sebagainya. Akhirnya apa? Dia bukan jadi petugas melayani tamu-tamu Allah, justru ikut rombongan untuk melaksanakan ibadah haji. Walaupun pahalanya sama akan didapatkan siapa melayani tamu-tamu Allah dengan mereka yang dilayani. Ini menjadi satu bagian yang harus juga diberikan pemahaman kepada mereka, para petugas-petugas haji. Ini karena apa? Karena pertemanan, karena kedekatan, karena apa, sehingga udah ikutin keluarganya jadi petugas haji. Padahal belum pernah melaksanakan haji, belum pernah pengalaman melaksanakan haji. Nah, bagaimana mereka bisa melaksanakan itu semua dengan baik dan benar? Sehingga ya itu tadi, kalau bukan dipegang oleh para ahlinya, ya akan berantakan kayak begini. Nah, ini mudah-mudahan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah tahun ke depannya, walaupun kita yakin bahwa pelaksanaan haji nanti akan lepas daripada Departemen Agama, tetapi juga harus dikelola dengan baiknya, apalagi kemudian diserahkan kepada pihak-pihak swasta dan sebagainya. Ini menjadi satu hal yang memang diharapkan agar haji ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan kita berharap kekecewaan mereka yang tidak melaksanakan rukun-rukun hajinya, ya tentunya mereka akan bayar dam kan, bayar dam lagi menyembelih seekor unta ataupun kambing. Dan ini jangan sampai ini terus berulang-ulang, dan kita berdoa mudah-mudahan mereka yang nanti kembali jemaah haji Indonesia dari Mekah, dari Madinah, yang menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Kita kembali saja, serahkan semua ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang berhak untuk membalas dan menentukan apakah haji mereka mabrur atau mabrurah. Ya, ini menjadi salah satu hal. Jangan jangan berkecil hati bagi mereka para jamaah yang kemudian setelah mereka melaksanakannya menjadi salah satu kendala-kendala yang dihadapi. Dan ini kedepannya khususnya bagi pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara haji tahun ini harus lebih lagi memperhatikan kedepannya, jangan sampai ini berulang. Dan ini tiap tahun hampir berulang. Masalah cateringnya, masalah makannya, masalah tendanya dan sebagainya. Ya ini kok bayar mahal-mahal, nanti tidur di emperan, bukan di tenda. Tidur di tenda, tendanya udah dipakai orang. Dan akhirnya ada yang tidur di masjid, di jalan, di gorong-gorong. Pokoknya bisa jadi tidur mereka bisa di sana. Kasihan gitu, udah bayar mahal-mahal, tapi tidak mendapatkan pelayanan yang terbaik dari penyelenggara haji yang dilakukan di Indonesia ini. Tapi kan ini bukan tahun ini aja, tahun kemarin pun juga belum selesai nih Ustaz Bernard. Iya, belum selesai permasalahannya itu ya, belum selesai. Ya ini udah diulangi, bahkan lebih buruk dari yang tahun kemarin. Ya, nggak turun lagi, sudah di-stop oleh pemerintah Saudi Arabia. Dan juga kepada mereka, para petugas-petugas
haji, janganlah bermain, janganlah kemudian menjadikan ini kesempatan untuk memperbanyak daripada pundi-pundi uang ini, kesempatan kapan lagi cari uangnya gitu kan. Karena orang melaksanakan haji itu gampang mengeluarkan uangnya, gampang mereka ditipu ya orang-orang yang oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab ini. Dan sekali lagi untuk perekrutan ke depannya, rekrutlah mereka orang yang profesional, orang-orang yang paham, mengerti akan ilmunya, sehingga mereka nggak akan pernah macam-macam. Jangan sampai merekrut kembali karena pertemanan, mau nggak lo berangkat jadi petugas haji? Ya orang ditawarin itu pasti mau, padahal dia nggak punya pengalaman apa-apa tentang haji. Nah ini jangan sampai terjadi lagi ke depannya. Hampir 4.000, 6.000 orang petugas haji itu dikerahkan semua. Dan ini menjadi salah satu juga bagi pemerintah Indonesia ini untuk kembali melihat, mengevaluasi selurunya. Harus dievaluasi, bukannya satu ini, satu item, satu dua item, tidak, semuanya harus dievaluasi kembali. Dudukan di situ DPR, MUI, badan-badan terkait yang kalau bisa mengetahui permasalahan sebenarnya. Jangan lagi sampai terjadi berkali-kali penyelenggaraan haji kok nggak beres-beres dari dulu. Kalau mungkin ya jumlah memang terbanyak ya 220.000 jamaah haji Indonesia yang diberangkatkan pada tahun ini menjadi jumlah jamaah haji yang paling terbanyak di seluruh dunia. Atau mungkin bisa untuk mengurangi artinya kuota yang ada itu kan, jangan sampai ya minimal 150 atau, tapi kan yang menunggu lama ini luar biasa juga, akan bertambah lagi panjang gitu kan ibadah yang akan dilakukannya. Dan ini juga menjadi hal perhatian pemerintah. Kita bisa untuk dapat menyuarakan kepada pemerintah bahwa apa yang kemudian terkendala dari haji dan sebagainya ini menjadi satu hal, masalah transportasi, masalah apapun, hotel dan sebagainya, tenda dan itu, ya itu sebenarnya hal yang memang sudah pengalaman pemerintah. Cuma kenapa kemudian menjadi kisah seperti ini ya. Bahkan kita lihat jalan kaki begitu jauhnya sehingga ada dosen UIN dari Madura meninggal di padang pasir. Mereka bertiga, yang 2 sekarat, yang satu sudah meninggal. Dan ini menjadi satu hal perhatian yang kenapa kok sampai transportasinya tidak berjalan dengan baik. Kemudian transportasinya kenapa yang dipesan 10 yang datang cuma 8, sehingga mereka yang sisa kekurangan itu. Hampir 600 orang akhirnya terlambat melaksanakan ritual ibadah haji menjadi rukunnya ya. Di sana mereka wukuf di Arafah, mabit, kemudian di Mina dan sebagainya, sehingga banyak mereka yang merasa aduh kok begini gitu ini. Akhirnya apa? Ada keluhan, ada apa? Kan itu sebenarnya dilarang dalam beribadah haji ya, dilarang berjadal, berdebat, dilarang melakukan hal-hal yang fasih, dilarang kemudian dia marah-marah atau apa dan sebagainya. Nah, sehingga kita lihat yang ada kita tonton di video itu banyak kemarahan orang, bukan kemudian melaksanakan ibadah haji dengan sebenar-benarnya. Ini juga harus perlu digaris bawahi kepada pemerintah untuk segera membuat sesuatu regulasi yang baik, yang lebih baik dari yang dilaksanakan tahun ini. Baik, mudah-mudahan kita doakan, yang penting jamaah haji kita yang sekarang nanti pulang ke Indonesia kembali, insya Allah akan menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Artinya sudah tinggalkan apa-apa yang segera untuk memohon kepada Allah agar hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Bara sudah berbincang bersama Dakta. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian Sorotan Dunia Islam bersama Ustaz Bernard Abdul Jabar.